ini coba ya dengan APD. Kadang-kadang juga ada beberapa developer yang kesulitan dengan APD. Mistis atau apa? Coba jadi apa? Nokia stop 20 nggak bisa dia Nokia Rasta tadi bisa ada dulunya ya. Saya lupa beritanya apa. DD Restart. Apa? DD Restart. ADB restart. Ini nggak restart HP-nya. Bukan. Nah, ada kill server itu. Iya. Nah, ini. Ada barang lain lagi nggak? Belum. Kalau di Android Belum ya. Sesuatu lain pencerahan. Ini kalau pakai header harus ada ya. Wah, bisa. Oh, ternyata gara-gara rangka samping itu kali ya. Itu ada masalah di relatif kalau mungkin di luar.
Saya dulu banyak ya. Harus Nokia. Ada sama ini. Tadi ada sama ini. Oh masih Android targetnya. Nokia. Nah ini kenapa bisa cepat emulatornya? Kan biasa lama ya. Ini karena pakai HXM. Jadi kalau pakai Intel laptopnya yang mengandung Intel virtualisasi itu kita bisa menggunakan HXM. Cara install HXM itu gampang. Itu dari SDK-nya. Saya mengajarkannya. Dari SDK Manager kita download Intel HXM. Ada di SDK di paling bawah. Nah kemudian kita installnya dari extra dari Intel. Pada HSM. Ini kita install. Sudah semua laptop bisa install ini, tergantung support atau enggak. Ini Google kalau bisa support, jadi bisa diinstal. Nah, kemudian biasanya akan ada error kalau nggak support. Errornya lahir sudah device yang nggak support atau belum aktifin virtualisasinya. Cara aktifnya dari BIOS. Jadi dari BIOS dicek ada nggak Intel virtualisasi. Kalau ada, artinya dia udah support HSM. Ini aja, kemudian masuk lagi yang itu. BIOSnya semenjak kapan? BIOSnya nggak tahu deh. Itu tergantung device juga kalau BIOSnya. Nanti udah muncul ya. Itu ya. Jadi ini BIOS semua. Nah, ini ada device ya. Gadgetnya nggak ada. Itu di bawah nggak pakai skin soalnya, ini menu. Iya skinnya lupa ya. Baiknya dia skin. Hah? Skin bisa ya? Oh iya bisa. Ini belum semuanya ya. Jadi kalau kita install dari Eclipse, coba ya kita install dulu aja. Ini ada barang. Caranya itu sama. Biasa. Ini bisa waktu itu lama ya, lambangnya. Nah ini bisa lewatnya, sama ya. Jadi cara ngeram ke browser ini sama aja kayak biasanya. Lalu ada password, ini passwordnya. Jadi kalau masih muncul pertama biru ya warnanya. Kasih jasnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi porting. Udah malam. Ujian. Latihan mau dia kemarin. Kalau jalan tadi paling. Kalau mau pulang, kita pulang aja. Skin aja ya. Mau berangkat. Baru. Sekarang kita masuk ke porting Google Drive. Kita salah bikin emulator seperti dia. Kalau player, ini dia gunanya kalau salah kecil. Jadi, nah ini tentang heatmap. Jadi heatmap itu pada dasarnya itu mirip dengan Google Map. Tapi ada beberapa yang beda, ada keunggulannya. Keunggulan pertama adalah
di bagian offline. Jadi dengan heatmap kita bisa offline petanya. Jadi cocok banget buat aplikasi pakai peta banget kayak Kili Travel ya. Jadi kalau Kili Travel kalau mau porting ke Nokia Store ini pas banget karena setiap device Nokia AX itu pasti ada heatmapnya, dan heatmap itu bisa di-download. Bisa download. Se-Indonesia kalau nggak salah gedenya 200 megaan. 200 mega itu se-Indonesia. Kalau se-Asia udah giga itu. Nah, jadi kita bisa download usernya. Kemudian kalau udah pernah pernah download Jawa, itu udah pernah buka peta Jawa, peta Bandung, itu bakal ada terus petanya. Jadi nggak akan download lagi. Ini offline misalnya, kayaknya sama kayak Google. Dan juga ini vector based map. Jadi kalau di Google Map petanya itu berupa raster tile. Jadi kotak-kotak gambar. Kalau kita zoom, download lagi, zoom out, download lagi, zoom sampai kecil, download lagi. Kita bisa kotak banget ya. Kita geser, zoom, download lagi, dan macam itu. Tapi kalau di heatmap itu bentuknya vektor. Jadi kalau bisa kita zoom itu nggak download lagi, tapi dia nggak gambar ulang. Zoom out, geser, dan macam gambar ulang. Di zoom segede apapun bisa. Karena dia berupa vektor. Sama aja kayak kita bikin objek di Illustrator, kita zoom segede apapun bisa ya. Kalau kita bikin objek, JPG, PNG, kita buka di Photoshop, kita itu pecah. Jadi menggunakan vektor based. Nah selain offline map, ada juga fitur navigasinya nggak ada suaranya, heatmap itu. Jadi nggak Google Map, kalau ada suaranya tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak sekaya heatmap. Kemarin nyobain ya, pakai heatmap dari Malang ke Surabaya. Itu diadu antara Google Map sama heatmap. Dari Google Map itu suaranya kadang-kadang nggak muncul, jadi bisa nyasar. Gitu. Pakai heatmap, coba itu nyasar, nggak nyasar gitu. Jadi benar-benar dapat terus GPS-nya itu. Terus GPS-nya cepat dapatnya, kemudian nggak nyasar juga. Tapi di Nokia X itu kadang-kadang lemot, kadang-kadang aja. Jadi nggak sering banget. Jadi emang berat sih heatmapnya. Tapi lebih keren sih daripada Google Map. Tapi kadang-kadang lebih berat juga. Kayaknya sama aja kayak Google Map. Nah untuk cara portingnya ada dua cara. Pakai separate APK atau single APK. Jadi kalau separate APK, artinya kita bikin dua APK, dua installer, dua file aplikasi. Yang pertama kita pakai Google Map, yang satu lagi kita gunakan heatmap. Jadi ada dua aplikasi, kita pisahin. Kalau ada dua aplikasi, dua APK, itu otomatis kita menggunakan dua project Eclipse. Ada project yang menggunakan Google Map, ada project menggunakan Nokia heatmap. Cara lainnya menggunakan single APK. Jadi kita gunakan satu APK, implement dua-duanya. Satu APK, jadi satu installer, dia implement heatmap sama Google Map. Jadi kalau misalkan di device yang nggak ada Google Map, dia gunakan heatmap. Kalau misalkan nggak ada dua-duanya, nggak bisa muncul ke sana. Atau lempar ke web. Nah untuk lempar ke webnya, kita bisa masang link Google Map buat lempar ke web Google Map itu. Tapi otomatis akan di-convert dari webnya heatmap. Jadi kalau misalnya ada link ke Google Map dari aplikasi, itu otomatis di-convert dari heatmap. Jadi di web pun nggak bisa buka Google Map? Kalau web bisa, tapi kalau dari aplikasi itu intinya berubah ke heatmap. Jadi nggak perlu kita rename juga itu. Kalau misalnya ada link ke Google Map, nggak usah kita rename. Nah, ada keunggulannya. Kalau separate APK itu keunggulannya itu gampang cara portingnya, cepat. Paling gampang juga ya separate APK. Cara porting tinggal copy paste projectnya ke duplikat, lalu kita edit lagi sedikit jadi. Tapi kekurangannya kita harus maintain dua project. Kalau misalnya kita mau update, jadi kita ada update di aplikasi, kita maintain dua project yang pakai Google Map dan juga project pakai heatmap. Tapi itu nggak akan jadi masalah karena portingnya gampang. Jadi kalau misalnya ada update, yang project yang Nokia, yang heatmap, kita delete aja, kita porting ulang. Ada update kita delete, kita porting ulang karena saking gampangnya. Nah kalau menggunakan single APK, itu kekurangannya adalah itu susah, panjang kodenya ada if dan else. If ada Google Map ya, gunakan Google Map. Kalau nggak ada heatmap, semua kodenya
harus menggunakan identitas. Semua kode yang operasi petanya ya, misalnya rotate, zoom, segala macam kita identitas semuanya. Tapi kelebihannya ya, kita cuma mainkan satu kode aja. Harusnya sih nggak ada ya. Nah kalau Google Map kan ada dua cara ya, dua cara untuk bikin peta. Cara pertama kita bisa menggunakan Google Map S1, ini udah di precated. Arti di precated itu artinya udah nggak dikembangin ya, udah nggak dikembangin tapi masih bisa dipakai. Tapi sekarang kita udah nggak bisa lagi bikin aplikasi pakai peta S1 karena form untuk dapetin PPT-nya udah nggak ada. Jadi formnya udah nggak ada, jadi kita nggak bisa bikin baru. Tapi aplikasi yang lama masih bisa jalan. Untuk belajar ada di sini ya, developer.google.com, ambil S1. Nah, syarat untuk porting aplikasi Android yang pakai S1 ke akhirnya itu syarat pertama, kita harus install SDK-nya, Android SDK sama Nokia X SDK-nya. Jadi SDK yang biasa, Nokia X SDK yang 200 MB aja. Lalu syarat kedua yang paling penting adalah harus ada aplikasinya yang mau porting. Kita mau porting. Harus ada syarat lain yang lebih penting. Harus ada orang yang portingnya. Kalau punya laptop, laptop juga. Nggak mungkin nggak porting tiba-tiba nggak ada orangnya. Lalu tutorialnya itu bisa dibaca sih, ini udah diberikan. Gak usah dipelajarin aja. Nah, kalau kita mau coba demonya, kita bisa bikin new sample demo di Eclipse ada ya. Udah nggak bisa diakses. Nah, caranya gimana? Cara pertama, kalau misalnya kita mau porting dulu kan, pertama kita ganti library-nya. Ini kita gunakan cara sebenarnya APK ya, jadi APK itu bisa. Jadi kita ganti Google Map-nya. Kalau V1 kan identik dengan file maps.jar, ada file maps.jar, library-nya itu kita hapus, kita pakai. Kita ganti dengan jar-nya milik Nokia X. Itu ada di mana? Ada yang di 200 MB itu. Nah, setelah kita ekstrak masuk sini ekstra ya. Iya, saya fokus. Ini ada list. Nah, semua library untuk porting ada di sini. Ada Internet, Nokia Reprocess, Nokia Notification API. Ini. Nah, tadi yang maps.jar kita ganti dengan ini. Google Android Maps.sdk.jar. Kita ganti dengan ini maps.jar. Nah, setelah ganti, kita tambahkan Android support v4.jar kalau belum ada. Jadi yang akhirnya dia menggunakan support v4 tujuannya supaya kalau device yang dijalankan di ICS di bawah itu akan nggak error. Lalu pastikan kedua library ini masuk ke dalam APK. Tapi ini udah otomatis, jadi nggak usah dicek yang step ketiganya. Nah, setelah kita ganti library-nya, kita harus ke manifest. Jadi satu file aja, Android manifest.xml. Satu aplikasi pasti ada satu yang dibuat. Alternatif manifestnya itu ada di sini ya. Manifest ini, file ini. Kita alternatif. Apa aja yang kita request lagi. Pertama kita harus pastiin semua permission ini ada manifest. Semua permission ada di manifest. Jadi kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang tambahin. Kemudian kita tambahin use feature OpenGLES version 2. Jadi syaratnya ya, karena Hitmap menggunakan OpenGLES 2. Nah, kemudian tambahkan hardware asal maju. Karena dia cukup berat, kita harus minta bantuan dari hardware dia. Reset dulu. Nah, lalu yang kita ubah, yang tadi kita gunakan maps.jar, ini ya, dari use library ini kita ganti menggunakan use library-nya Communicate Android. Jadi kita ganti dari bias. Nah, kemudian kita tambahkan metadata untuk masukin ID-nya sama tokennya. Jadi ID-nya sama token didapatnya dari publish.nokia.com. Ketika kita create aplikasi akan dapat ID yang token. Tanpa ID token sebenarnya masih bisa jalan, masih bisa testing, tapi ketika dipublish di reject, harus bisa. Tapi kita masih bisa testing, maka akan muncul di emulator atau di device pertanyaan. Tapi ketika dipublish di reject harus bisa. Nah, setelah itu di run aja, beres.
Oke, cuma manifest doang. Semuanya otomatis berubah. Yang tadinya pakai Google Maps akan berubah. Nah, kan kita coba ya. Sekarang kita coba, nggak usah dicoba, saya langsung. Pemanggilan webnya sama berarti ya? Apa? Pakai fragment juga. Apanya? Pemanggilan webnya pakai fragment juga. Sama juga, persis. Fragment ya, Nah, sama. kalau V1 nggak pakai fragment. S1 enggak? V1 enggak. Apa-apa gitu. Iya, kalau V2 pakai V2 fragment. akan pakai fragment. Persis sama. Fragmentnya sama. Nama kelasnya, package-nya sama. Package-nya Nggak ada. sama. Berarti dari coding udah nggak ada perubahan. Iya, package-nya sama juga. Jadi jawabannya nggak usah kata-kata. Lalu kalau menggunakan V2, V1 ya, V2 kayak kita cara gimana? Ini sama ya. Biasanya apa yang penting ini yang kedua, harus ada aplikasi motor. Nah, ini agak beda. Yang tadinya kita masukin jar, kan kalau V1 itu kan identik dengan maps.jar ya. Kita ganti maps.jar-nya dengan jar lagi. Kalau V2, dia nggak menggunakan jar, tapi menggunakan Google Play Service. Pakai Google Play Service ya, kalau yang V2. Nah, di sini kita ganti, kita refresh Google Play Service-nya dengan reference V2. Reference V2 itu. Anggap aja ini adalah Google Play Service. Ini kita import ya, Eclipse untuk menggantikan Google Play Service. Kalau Google Play Service kan ada isinya, di extra Google Play Service. Oke. Jadi kita ganti Google Play Service dengan menggunakan yang tadi. Nah, terus gimana kalau misalkan ada yang lain menggunakan Google Play Service, contohnya AdMob. AdMob cara terbaru dia menggunakan Google Play Service, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan AdMob pakai Google Play Service kita publish ke Nokia Store, itu nggak apa-apa, masih bisa jalan AdMob. Jadi ya khusus peta aja, khusus peta yang Google Play Service yang harus di-replace. Jadi sebenarnya aplikasi Android yang dipublish ke Nokia Store, kalau ada Google Play Service itu boleh. Tapi kalau dipakai, kalau petanya dipakai itu error. Karena nggak ada Google Map-nya. Itu boleh. Makanya cara yang satu APK itu bisa dipakai. Karena kan ada Google Play Service kan di-upload. Boleh. Tapi kalau kita paksa buka dulu nanti error. Tadi ya yang reference V2-nya kita import ke project. Pakai cari dia pakai app, kemudian kita masukin project. Itu gampang kok. Nah, kemudian cara step keduanya dibagi manifest. Kalau tadi kan kita pastiin 5 permisi tadi ada. Kalau ini kita tambahin 2 permisinya ada. Kenapa tambahin? Karena yang 3 sebelumnya itu udah pasti ada. Kalau sebelumnya kita gunakan V2. Tapi yang 2 ini belum pasti ada. Karena belumnya nggak butuh ini. Jadi kita tambahin ya. Check network state sama access system tambahin. Lalu here library-nya yang tadinya kita replace, ini replace satu tambahin. Karena V2 nggak menggunakan user-library. Jadi kita tambahin user-library-nya, replace. Lalu metadatanya kita tambahin, meta itu semua token. Sama sebenarnya kayak sebelumnya. Makanya lebih sedikit karena sebelumnya udah ada. Jadi V1 udah ada, udah diikut. Setelah ini, bilang yang lain yang menjadi terus kemudian ada hardware akselerasi seperti itu. Oh, bilang yes. Nah, kalau kita mau bikin satu APK mengandung kirim ke Google Map, itu bisa. Kita bisa gunakan library tambahan yang ada di GitHub. Nanti nggak bisa dibikin. Nanti cuma warna doang kayak dia ada ini. Untuk linknya itu ada di developer.nokia.com. Itu ada linknya ke GitHub. Kenapa kita harus gunakan library lain, bukan library yang di extra tadi? Karena yang di extra ini itu package-nya sama dengan Google Play Service, nama package-nya, atau sama dengan Maps.jar. Jadi nggak bisa kita pakai karena kan bentrok. Nah, kalau kita mau gunakan dua library, Google Map dan juga Heatmap, kita harus gunakan dua package yang berbeda. Package Google Map yaitu Google Map, Heatmap. Kenapa yang sebelumnya menggunakan package yang sama? Supaya kita nggak banyak berubah di bagian coding Java-nya. Makanya nggak pakai package yang berbeda. Jadi kalau package-nya sama itu nggak bisa ya. Jadi kita harus gunakan library tambahan dari GitHub.
dalamnya sama aja, cuma beda nama package saja. Tinggal dari flash dulu itu sama. Nah cara pakainya banyak chip dan else-nya. Jadi kita bisa bikin fungsi buat ngecek CVPS ini menggunakan chip atau enggak. Kalau nggak menggunakan kita gunakan gitu. Jadi akan ada banyak identitas di aplikasinya. Untuk tutorial ada kok di developer.com. Ada tutorialnya, ada contoh projectnya, ada coding lengkapnya, ada Enggak terlalu banyak. Kalau udah nanti ada tekanan baru nggak enak juga. Ada yang mau nanya? Tanggungan, gampang ya? Gampang banget kan? Saya kemarin porting aplikasi si Jury Travel itu paling cuma 15 jam. Sebenarnya habis. Baru keluar atau Nah materi saya adalah Nokia Any Payment. Ini banyak pentingnya. Kalau kita mau tagih, kita harus kecuali mau pakai iklan. Nah ini kenapa kita harus tahu, kita harus coba. Nah ini kesempatan kita buat coba itu. Jadi bagi hasilnya adalah 70-30 dari harga. Jadi bukan dipotong operator dulu baru 70-30. Jadi kan kadang-kadang store lain kayak gitu ya, potong operator dulu, kemudian setelah dipotong operator baru 70-30. Kalau ini enggak dari harga. Nah harganya 10.000, kita dapat 3.000. Nah, kemudian yang paling menarik ada basis operator billing. Jadi di sini bisa potong pulsa ya. Untungnya Telkomsel itu bisa, karena kalau nggak bisa, nggak boleh izinin ngomong sini. Telkomsel nggak bisa ngomong, nggak boleh ngomong. Nah ini bisa potong pulsa, menarik ya. Jadi banyak juga store lain yang bisa potong pulsa. Banyak store lain. Tapi store itu masing-masing ya, masing-masing operator. Misalkan Telkom dia bikin Telkomsel Store, kalau versi juga bikin versi store, versi market ya. Kemudian Indosat bikin juga iStore. Kalau XL ada nggak ya? Ada kali ya. Ada ya. Ada semua. Dan dia bisa potong pulsa untuk operator itu doang ya. Operator lain nggak bisa. Nah ini enaknya 3 operator besar udah support. Ada Telkomsel, XL, Indosat. Jadi semua store-store lain pasti mati gitu. Nah, enaknya lagi di Nokia X itu cuma ada satu store. Di sini pakai Samsung aja, Pak. Banyak nggak? Pakai Samsung. Samsung pakai? Enggak. Ada pakai Samsung. Ada Samsung F ya? Dipakai nggak? Ada register nggak? Register nggak? Apa itu registernya? Ada registernya? Ada kayaknya. Bisa yang misalnya. Oh iya. Nah itu banyak banget. Hampir semua pengguna Samsung itu nggak download aplikasi dari Samsung App Store, tapi downloadnya di Play Store. Karena ada juga store-nya, ada Play Store, ada Samsung App Store. Jadi orang lebih milih yang rame kan di Play Store dan lebih milih yang lengkap aplikasinya. Betapa dia sampai register dan macam gitu. Nah kalau di Nokia X itu store-nya cuma satu, Nokia Store doang, nggak ada Play Store. Jadi nggak ada pilihan lain untuk download kecuali di root yang di ROM bisa Google Apps itu bisa. Jadi sama kayak Android biasa ya, bisa download, bisa ganti ROM, bisa dihapus Nokia Store-nya, bisa dipasang Play Store, pasang Gmail, Google Maps itu bisa. Tapi yang pakai Nokia X ini kan kebanyakan Mitlo biasanya kan susah ngoprek, nggak ngerti ngoprek-ngopreknya. Masa tukang angkot, supir angkot jago ngoprek kalau itu jarang kan ya. Di Android bisa pasang store-nya Nokia X nggak? Nah itu nggak tahu nih, harusnya sih bisa secara teknis. Nah, cuma nggak tahu di codingannya gimana, apa dia ngecek email segala macam gitu. Tapi kalau bisa, itu nggak akan ada ruginya sama untuk Nokia. Karena semakin banyak store-nya tersebar, makin banyak keuntungan yang terdapat. Setiap ada pembelian dia dapat duit, ya. Dan kemudian Nokia Store. Nggak ada ruginya buat Nokia. Nah ini bisa download juga. Malah udah ada ROM Nokia X yang udah tersebar di internet. Jadi kita bisa nih flash ROM Nokia X di HP apapun. Kemarin ada yang nunjukin install Nokia X, ROM Nokia X di smartphone. Jadi smartphone tapi pakai Nokia X. Ada itu. Jadi bisa dioprek. Jadi kalau semua ngoprek bisa dibeli ini. Nah ini supportnya udah banyak ya, jadi bisa potong pulsa atau bisa dibeli di banyak negara. Kemarin coba-coba riset sih dari aplikasi kita yang di Apis, itu banyak juga orang yang download dari India, Vietnam, banyak. Jadi aplikasi kita bisa mungkin tuh internasional ya, jadi bukan
bukan konten Indonesia doang gitu, berarti bahasanya kalau bisa bahasa Inggris Indonesia. Nah, contoh penggunaannya macam-macam ya. Kita bisa gunakan untuk unlock level baru, bisa kita pakai untuk bikin nambah nyawa baru. Ini nggak bisa berlaku di dunia nyata ya, nambah nyawa baru tetap bisa ya. Jadi banyak penggunaannya. Juga untuk premium version, jadi versi premium, contohnya aplikasi kita kamus gitu. Jadi kita pasang iklan yang off, kalau misalkan mau dihapus, off-nya harus bayar. Bayarnya $1 kalau di investor. Kalau di sana kita pasang $3. Itu ada yang download juga, ada yang bayar, padahal HP-nya belum publish, HP-nya belum ada di Indonesia, tapi ada kayaknya QA-nya yang gitu. Nah ini terserah kita mau gimana, yang pasti ya bahasa kita. Nah untuk flow-nya, pertama di aplikasi itu kita harus ngecek device-nya support nggak Nokia Entertainment. Kalau nggak support jangan lanjutin. Kalau nggak support artinya fitur-fitur yang bisa dibeli itu kita hapus saja, jadi nggak bisa dibeli. Artinya kenapa dicek? Padahal Nokia X yang disebar itu kan udah support semua ya, pasti support Nokia X yang dijual. Tapi kan kadang-kadang ada yang perlu, ada yang dihapus Nokia Store-nya, dia juga support. Jadi kita cek. Jangan sampai user itu nggak bisa pakai aplikasi gara-gara dipakai custom ROM, gara-gara Nokia Store-nya bagus. Terus kasih kesempatan mereka juga untuk pakai aplikasi kita. Nah setelah dicek, kemudian kita juga bisa ngambil data item apa yang dijual. Misalkan pedang, sepatu, helm dan macam, kita bisa ngambil data dari Nokia Store, item apa yang kita jual. Nah yang paling penting, kita juga harus ngecek ke Nokia Store item apanya yang udah dipunya oleh user. Jadi kalau misalkan user udah pernah beli, jangan sampai hilang, harus ke restore. Kalau misalkan usernya install lagi, atau factory reset, install lagi. Jadi harus bisa ngecek, jangan sampai user merasa kecewa, dia udah pernah beli di HP yang lama, lalu dia install HP baru, hilang itemnya. Apalagi pro version, dia udah pernah beli pro version, lalu dia uninstall, install lagi, hilang. Masih kesel kan ya? Google Account ada nggak sih? Apa? Google Account. Google Account nggak ada. Nah ini flow-nya, ini kita bisa dapetin item apa yang dijual, kalau kita bisa beli ya. Nah, kemudian setelah beli, konfirmasi, lalu muncul barangnya. Ada tombol konsum tuh, contoh kalau misalnya kita mau pakai. Setelah kita pakai, kita konsum, kita bisa beli lagi. Nah apa yang terjadi kalau misalkan barangnya nggak kita pakai, tapi kita beli lagi, belum kita konsum, tapi kita beli lagi, itu kan error di bagian sini. Di bagian Nokia Store ini akan error, ada tulisan si usernya udah punya item yang nggak bisa beli lagi, error. Jadi nggak bisa beli dua item ya, baru dibeli.